Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irmaya SPD. Saya merupakan salah satu guru di SMP Negeri 1 Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Saat ini saya sedang mengikuti diklat coding dan kecerdasan artifisial. Berikut profil sekolah SMP Negeri 1 Muara Batu.
hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Senang sekali ya Ibu melihat semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelumnya Ibu akan melakukan absen. Akan absen dulu. Oke, Adelia Sidkia. Hadir. Sudah. Ainul Marzia. Hadir. Aisyatun Nazifa. Hadir. Alif Muntasha. Hadir. Alika Azalia. Tiga. Ashifa Latif. Hadir. Alta Saliha. Sakit ya? Oke, kemudian Bulan Safira. Hadir. Cudara Aina. Hadir. Zila Ayuna. Hadir. Fayat Finanda. Hadir. Haura Ashika. Hadir. Uzzatul Nafisa. Hadir. Kalila Muharrami. Hadir. Kalilul Nizam. Hadir. Ludila Amanda. Hadir. Lutfa Nafisa. Hadir. Marda Kila. Hadir. Muhammad Alif. Hadir. Muhammad Fatan. Hadir. Muhammad Nova. Hadir. Nadia Zulfa. Hadir. Nova Zawawi. Hadir. Nurul Zahira. Hadir. Putri Hazawa. Hadir. Rafa Arkan Al-Hakim. Hadir. Syafa Azalia. Hadir. Berarti hari ini kita satu orang ya yang tidak hadir ya, sakit ya. Baiklah, sekarang coba bangun semua. Semua Ibu memeriksa kelengkapan atribut kalian semua. Baju udah ke dalam, semua udah rapi, atribut sekolah semua sudah dipakaikan. Oke, duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baiklah, di pertemuan selanjutnya kita sudah membahas ya beberapa materi. Ada yang masih ingat materi apa yang sudah kita bahas di sebelumnya? Ayo, materi apa pada pertemuan sebelumnya? Mengenal informatika. Oke, berarti kalian masih mengingat ya mengenal informatika. Informatika dengan komputer sama nggak? Enggak ya, kalau informatika itu ilmunya, sedangkan komputer itu alatnya. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi berpikir komputasional. Sekali lagi apa? Berpikir komputasional. Oke, berpikir komputasional materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian, Ibu akan menanyakan sesuatu sama kalian. Kalian sebelum berangkat ke sekolah, kan nggak mungkin bangun tidur kalian langsung berangkat ke sekolah. Pasti kalian akan melalui langkah-langkah sebelum ke sekolah. Kegiatan-kegiatan apa aja yang kalian lakukan di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Ayo, kegiatan apa aja sebelum berangkat ke sekolah? Bangun. Habis itu apa lagi? Setelah bangun, salat subuh. Setelah salat subuh kadang ada yang mandi. Kalau enggak, sebagian enggak mandi dulu, bantu orang tua dulu membereskan tempat tidur, atau enggak membantu ibu di dapur dulu. Kemudian kadang setelah bantu ibu baru mandi, kemudian pakai pakaian, sarapan, pakai sepatu, berangkat ke sekolah. Tapi kan enggak semua itu sama ya kita lakukan, urutannya pasti nggak sama. Tapi kalau kita misalnya buru-buru pagi, udah bangunnya kesiangan, semua itu terlaksana dengan baik nggak? Enggak ya, karena kenapa? Kita sudah tidak tahu lagi jadwal ataupun urutan kegiatan kita apa dulu. Kadang-kadang kita bangunnya udah jam 6:30 lebih, sedangkan 6:30 lebih itu kadang subuhnya udah selesai. Jadi kita udah buru-buru mandi, habis buru-buru mandi kita udah langsung pakai pakaian dan langsung ke sekolah tanpa rapi. Ya begitu ya, berarti ada urutannya ya. Kemudian manfaat mempelajari materi itu ya tadi berpikir komputasional, itu manfaatnya adalah agar semua kegiatan kita sehari itu terarah, berurut. Jadi kita tidak perlu sibuk-sibuk lagi ataupun bingung apa sih yang harus kita lakukan setiap paginya sebelum berangkat ke sekolah. Jadi itu contohnya. Itu berarti manfaat mempelajari materi berpikir komputasional adalah untuk memudahkan kita dalam
hari. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Bentar. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi berpikir komputasional itu ya, satu, peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional. Kemudian dua, peserta didik dapat menjelaskan 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, ada pola, ada abstraksi, ada algoritma. Kemudian yang ketiga, dapat mengidentifikasi masalah sederhana dan menyelesaikannya dengan tahapan berpikir komputasional. Terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan solusi yang telah dibuat secara kreatif. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Udah, kemudian sebelumnya kalian sehari-harinya ketika berangkat ke sekolah, dari semua masalah yang kalian alami, misalnya kalian pakai sepatu dulu atau enggak, apa kalian ambil tas dulu sebelum berangkat ke sekolah. Coba Lutfa sebelum berangkat ke sekolah itu pakai sepatu dulu atau langsung ambil tas? Pakai sepatu dulu. Kemudian ada yang lain lagi, siapa yang mau? Yang laki-laki sebelum berangkat sekolah ambil tas ya. Berarti kalau Lutfa dia pakai sepatu dulu, kalau ini kawannya satu lagi dia ambil tas. Nah, jadi kan berbeda ya, urutannya berbeda karena kenapa? Keseharian kita sehari-hari urutannya itu berbeda. Lutfa begini, nanti Ziyad begini, jadi lain-lain nih ya, nggak sama ya. Kemudian baiklah, kita lihat ya. Nah, di sini konsep berpikir komputasional. Nah, nomor satunya pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau namanya ini computational thinking adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita, memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks. Nah, ini sini maksudnya kayak masalah kita tadi, kita sehari-harinya udah bangun tidur, habis itu kita salat subuh, itu kan masalah sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kalau kita tidak membuat urutannya kita tidak buat, kadang kita bingung apa yang harus kita lakukan dulu. Nah, kita apa? Langsung salat subuh atau enggak kita mandi dulu? Kalau tidak ada urutan, kita jadi bingung. Tapi dengan adanya kita menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan kita, jadi hidup kita lebih terarah. Hari-hari yang kita lalui, kegiatan kita lebih terarah ya. Kemudian berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan, yaitu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan algoritma. Ini di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilarnya. Yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Yang kedua? Pengenalan pola. Yang ketiga? Abstraksi. Yang keempat? Algoritma. Ya, jadi keempat pilar ini itu akan kita temukan dalam berpikir komputasional. Misalnya di dekomposisi, memecahkan masalah. Masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, kita pisahkan agar kita mudah untuk mencari solusinya. Misalnya menyiapkan sarapan. Kita sebelum berangkat sekolah kan sarapan dulu. Kita menyiapkan sarapan. Misalnya kita ambil roti. Setelah ambil roti kita nanti oleh selai. Kemudian setelah oleh selai nanti kita tambahkan seres. Setelah itu baru kita makan. Itu urutannya. Itu di dekomposisi. Kemudian di pengenalan pola mencari kemiripan dan atau keteraturan dari beberapa kejadian atau objek. Setiap pagi urutannya apa aja dulu? Bangun, kemudian mandi, kemudian sarapan,
kemudian berangkat. Ini masuk ke pengenalan pola. Jadi urutannya seperti itu. Kemudian ada algoritma, ya. Kemudian algoritma menyusun langkah-langkah secara urut dan logis. Bisa dalam bentuk instruksi, gambar, simbol, atau skidoker. Ya, contohnya kita membuat algoritma, kita mau bikin jus. Algoritmanya kita buat yang pertama berarti masukkan jeruknya ke blender dulu. Kemudian apalagi kalau algoritma membuat jus, setelah kita masukkan jeruknya ke blender, kita tambahkan apa? Tambahkan air. Kemudian kita nyalakan blendernya. Kemudian setelah di blender baru kita tuang ke gelas. Itu adalah contoh algoritma sehari-hari yang biasa kalian lakukan di rumah. Istilahnya tutorial lah, membuat kue. Misalnya kalian udah ada tepung, udah ada gula, udah ada vanili, kalian mau membuat sebuah bolu. Nah, kalian pertama dulu masukkan tepung, kemudian taruh gulanya, mungkin tambahkan telur, setelah itu di blender, kemudian oles loyang, kemudian adonan tadi dimasukkan ke loyang, baru jadi sebuah bolu. Itu adalah urutan secara urut dan logis. Itulah yang dinamai dengan algoritma. Udah, kemudian sekarang kita maju ke slide berikutnya ya. Coba perhatikan semua ke layar. Di sini ada dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami. Kemudian dicari solusinya. Istilah lain untuk teknik dekomposisi ini adalah divide and conquer atau divide and emperor. Kemudian yang selanjutnya, teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan dan mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan produk. Kemudian pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan sebuah inovasi. Ketika mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam penyelesaian permasalahan atau pengembangan produk. Nah, di sini dekomposisi artinya adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil agar mudah diselesaikan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita menyiapkan sarapan. Sarapan yang kita makan misalnya kita siapkan roti. Nah, roti itu pertama kita siapkan roti dulu. Setelah itu apalagi oles selai. Kemudian setelah oles selai, kita misalnya sarapan ini kita nggak makan, kita membawa ke sekolah. Kita tutup dulu, kemudian kita bungkus karena kita makannya di sekolah. Tapi kalau kita makan di rumah kan habis oles selai, kita paling tambahkan mie sedikit, kemudian baru kita makan. Itu adalah contoh dari dekomposisi yang kalian pernah lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah di sini ada contoh lain lagi di dekomposisi. Misalnya kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda yang kita kendarai itu berbunyi tak 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 secara berulang dan semakin cepat terdengar saat sepeda bergerak. Dengan teknik dekomposisi yang Ibu katakan tadi, yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat diselesaikan dengan memecah persoalan menjadi berikut. Yang pertama tadi, waktu kita dayung sepeda ada bunyi-bunyi tak tak taknya. Apa sih penyebab dari bunyi tak tak itu? Kadang-kadang kita lagi dayung sepeda, kalian ke sekolah, pas dayung sepeda setengah perjalanan ada bunyi tak tak tak. Kalian kan heran, kok sepeda saya berbunyi ya? Pasti kalian memikirkan kenapa dia berbunyi, ya? Apa penyebab dari bunyi tak 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 itu? Berarti apa? Ada salah satu komponen dari sepeda kita yang rusak, makanya keluar bunyi. Ya. Kemudian yang bagian duanya. Bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Waktu kita dayung, kita kan nggak periksa dulu. Di bagian mana sih yang bunyi tak-tak tadi? Rusaknya di bagian mana? Apakah di bagian ban atau enggak di bagian rantainya? Kita kan mencari dulu
caranya untuk mengetahui sumber bunyinya berasal dari mana? Kita dayung dulu. Setelah kita dayungkan nanti keluar suaranya. Oh, di sini rupanya sumber bunyinya. Oh, di rantai. Berarti rantai kita kadang kita nggak olesi oli atau nggak minyak, rantainya sudah berkarat, makanya keluar tak-tak. Itu baru kita tahu bahwa sumber bunyi, oh berarti di rantai. Itu misalnya. Kemudian, bagaimana cara melakukan perbaikan? Gimana? Dibawa ke bengkel. Ada di tempat kita bawa ke bengkel sepeda. Nanti di bengkel sepeda itu sudah ada ahlinya kan? Paling kita ke bengkel sepeda ngeluh, Bang, ini sepeda saya waktu saya ke sekolah tadi bunyi loh, tapi kayaknya bunyinya di rantai. Coba Abang periksa lagi. Si tukang bengkel ini pasti memeriksa kembali keadaan sepeda kita. Apa sih yang rusak? Setelah dilihat bannya, udah lihat rantainya, kemudian udah lihat kondisi sepedanya juga. Nanti si tukang bengkel ini pasti mengambil kesimpulan di bagian mananya yang rusak. Kemudian, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Nih, kalian sudah bawa ke bengkel, sudah. Si abang-abang ini yang tukang bengkel kan nanti bilang, ini dek, sepedanya udah selesai abang buat. Nah, kita bagaimana cara memeriksa bahwa yang dibuat oleh orang bengkel itu sudah bagus, sudah baik sepeda kita, sudah benar? Gimana caranya? Dengan mendayung kembali. Ya, dengan mendayung kembali kita tahu bahwa oh sudah nggak ada bunyi lagi nih. Berarti sepeda kita sudah bagus. Ini adalah langkah-langkah dari dekomposisi. Artinya dengan memecah masalah seperti contoh yang sudah kalian ataupun ibu paparkan tadi, kalian dapat memahami permasalahannya itu dengan jelas. Kita sudah tahu letak persoalannya tadi di mana, kayak sepeda yang rusak yang keluar bunyi tak-tak di mana letak kesalahan ataupun rusaknya di mana, kita sudah tahu. Kemudian kita dapat menyelesaikan masalah satu persatu. Nah, kan ada tadi 1 sampai 5. Satu-satu kita bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Kasus sepeda rusak, kita pasti bawa ke bengkel sepeda, karena dengan membawa ke bengkel sepeda nanti sepeda kita sudah bagus kembali. Next selanjutnya dekomposisi udah. Nah, selanjutnya pengenalan pola. Nah, yang pertama teknik pengenalan pola merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola atau karakteristik tertentu dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian, masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Nah, di sini di pengenalan pola artinya adalah mencari kemiripan atau keteraturan dari berbagai kejadian atau objek. Contohnya, setiap pagi urutannya apa aja? Setiap pagi urutannya bangun, habis itu kadang kita mandi, kemudian kita sarapan, setelah itu baru berangkat ke sekolah. Jadi di situ contoh pengenalan pola. Dia akan ada keteraturan beberapa kejadian yang kita lakukan. Itu adalah pengenalan pola. Kalau di sini contohnya terdapat beberapa bola seperti pada gambar di bawah ini. Di bawah ini kan ada berbagai jenis bola. Bola apa yang kalian lihat di gambar? Ada bola basket, ukurannya sama semua? Tidak ya. Ada yang bola besar, ada yang bola sedang, ada yang bola kecil. Di situ berbagai jenis bola. Nah, kemudian perbedaannya apa? Bola tersebut memiliki ukuran yang tidak sama. Ya kan? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bola. Ukurannya beda-beda. Ada yang sangat besar kayak bola basket, ada bola kaki, kemudian ada kasti, sampai ada pingpong. Di situ bola-bola tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Warnanya sama enggak? Enggak ya. Kemudian warnanya juga berbeda.
ada yang putih, ada yang merah, ada yang oranye. Dan bahan yang berbeda. Sama nggak bahan yang dibuat bola itu? Enggak ya, satu bola dengan bola yang lain itu bahannya berbeda. Yang berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Jadi kayak tadi ukuran, warna, bahan yang berbeda itu berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Contoh kayak bola kasti. Bola kasti bentuknya kan nggak seperti bola basket. Nah, ukurannya juga berbeda dan warna juga berbeda, bahannya juga berbeda. Jadi persamaan dari bola-bola ini adalah mempunyai bentuk yang sama sehingga memiliki sifat yang sama, yaitu dapat menggelinding dan memantul jika dilemparkan ke lantai atau ke dinding. Walaupun dengan ukuran yang berbeda, dengan bahan yang berbeda, dengan apalagi ukuran yang berbeda, dia fungsinya sama. Dia dapat menggelinding, artinya berguling ya, menggelinding atau memantul jika kita lempar. Misalnya bola kasti kita lempar, dia tetap memantul. Jadi intinya walaupun dengan bahan, dengan warna, dengan ukuran yang berbeda, tetapi fungsinya ataupun sifatnya sama. Oke, pengenalan bola udah. Kita lanjut berikutnya, apa lagi? Nah, kemudian ada abstraksi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan dengan berfokus pada informasi yang penting dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak berguna. Setelah melakukan dekomposisi dan pengenalan pola, kita perlu melihat secara detail dari setiap permasalahan yang sudah dipecah, mempelajarinya, serta menentukan karakteristik yang perlu dipertimbangkan dan karakteristik yang perlu dihilangkan dari pengamatan. Yang terakhir, dengan melakukan abstraksi, kita dapat fokus pada informasi yang berguna dan menghilangkan informasi yang tidak penting. Nah, semua sudah Ibu jelaskan empat pilarnya. Kalian paham ya? Paham ya? Udah, sekarang coba semua bangun. Ibu lihat muka kalian lusuh-lusuh pagi ini. Kita ice breaking dulu sekali. Coba bangun. Nah, ice breaking kita hari ini adalah ice breaking tepuk sukses. Oke, kita mulai ya. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, 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 yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Sudah paham? Sudah ya? Sudah ya, berarti kawan kalian juga sudah memberikan satu contoh. Baiklah, sekarang kita akan membuat kelompok ya. Coba bangun sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Yuk. Nah, ayo diatur dulu mejanya. Yang tertib, mejanya diatur sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Mejanya situ aja boleh. Coba ditarik kursi ini, yaitu mejanya diatur yang rapi ya.
Di sini ada aktivitas kelompok. Judul tugasnya adalah menyusun urutan kegiatan saat berangkat ke sekolah. Ya, Ibu bagikan aja dulu biar kalian lihat. Silakan ya dibaca-baca dulu. Semua sudah dapat LKPD-nya. Coba diperhatikan petunjuk LKPD-nya ya. Di situ kalian ditugaskan untuk membuat susunan algoritma saat berangkat ke sekolah. Tadi udah Ibu kasih contoh urutan ataupun kegiatan apa saja sih yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah. Dan satu kelompok dengan kelompok lainnya kan berbeda kan? Keseharian kita pasti berbeda. Seperti contoh tadi, sebelum berangkat ke sekolah kadang kita bangun, habis itu salat subuh, kemudian setelah salat subuh mandi, setelah mandi kita sarapan, setelah sarapan kita pakai sepatu, kemudian mengambil tas, kemudian berangkat ke sekolah. Tetapi kan nggak semua orang melakukan urutannya seperti yang Ibu bilang tadi kan? Nggak semua orang seperti itu. Itu kalau langkah Ibu, kalau langkah kalian nanti kadang berbeda. Kalian kadang bangun tidur, saya Bu enggak, saya bangun tidur saya enggak salat subuh dulu. Jadi apa juga saya membersihkan tempat tidur dulu, kemudian baru ambil wudhu dan salat subuh. Nanti di kelompok ini saya habis salat subuh Bu nggak mandi dulu. Ngapain juga saya duluan bantu Ibu baru salat subuh. Jadi algoritma ataupun urutan kegiatan sehari-hari kalian yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah itu pasti berbeda ya. Oke, selanjutnya ini ada beberapa amplop. Ini bukan isinya uang ya. Ini adalah isinya gambar. Nanti kalian lihatlah sendiri ya. Ibu bagikan dulu. Ini selanjutnya. Oke, selanjutnya ini sama Ibu ada amplop rahasia. Ini isinya bukan uang ya, tapi tugas di nomor 2 yang kalian harus kerjakan. Tadi untuk kelompok 1, coba bangun satu orang. Bel, kelompok 1. Jangan dibuka dulu. Kelompok 2. Kelompok 3. Mana 3? 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Nah, ini amplop rahasia. Jangan dibuka dulu. Nah, amplop itu berisi tugas yang akan kalian kerjakan di lembaran kedua. Nah, tugas kalian adalah di situ kan ada gambar. Di dalam amplop itu kalian nanti dapat gambar. Gambarnya kalian tempelkan di sini. Nah, kalian tempelkan di sini. Gambar yang kalian dapat tempelkan di sini. Nanti satu kelompok dengan kelompok lain itu gambarnya berbeda. Coba perhatikan Ibu. Kemudian setelah itu tugas kalian adalah membuat algoritma gambar yang sudah Ibu bagikan. Nah, nanti misalnya kalian dapat gambar rumah. Langkah-langkah apa aja yang kalian lakukan? Nah, di LKPD itu nanti di bagian 2-nya gambar yang kalian terima kalian tempelkan. Bentar lagi kalian buka lem untuk perekannya. Nanti bingung, Bu, mau bawa lem? Ada, tenang. Kalian tempelkan di sini. Kemudian di halaman 2 LKPD-nya itu ada langkah-langkah membuat algoritma gambar. Kalian buat langkah-langkahnya di situ. Ibu buat ada gambar rumah, ada gambar emoji orang. Misalnya gambar emoji orang. Misalnya nih contoh. Nah, Ibu buat kayak gini. Kemudian ada matanya, ada ininya, ada. Ini algoritmanya bagaimana? Berarti ini kepalanya merupakan lingkaran besar. Nah, di dalam lingkaran besar itu terdapat 2 lingkaran kecil. Satu lingkarannya di kiri, satu lingkaran kecil di kanan. Kemudian di tengahnya terdapat huruf L. Nah, kemudian di bawah huruf L itu ada gambar setengah lingkaran. Itu namanya urutan gambar. Paham?
gambarnya berbeda. Paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Kita mulai ya. Silakan langsung dikerjakan. Ya, udah boleh mulai. Ya, kelompok ini kelompok 5 ya. Berarti bangun pagi, habis itu apa lagi? Boleh sholat subuh, apa lagi? Ini kelompok 4. Coba terus ya, kelompok 2. Iya, bangun, setelah itu apa lagi? Mau mandi. Ya, tanya ya. Kelompok 1. Kita diskusikan. Tanya. Ya. Diskusikan ya sama kawan-kawannya langkah-langkah apa saja. Itu menurut kalian ya. 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 Ya, gambarnya jangan lupa ditempel. Kelompok ini udah sampai mana? Ada yang kurang jelas boleh ya ditanyakan sama ibu. Ya, besar. Ya, ada dua lingkaran kecil ya. Nah, coba didiskusikan sama kawannya. Nah, kelompok ini ya. Kelompok 5. Coba kalau 5 gambarnya apa dulu itu? Itu kelompok 5 dapat gambar rumah kan? Nah, jadi kalau gambar rumah dia kan buat persegi dulu kan? Coba kan ya sama ibu. Coba ditulis lagi langkah sebenarnya apa lagi tuh? Gambar persegi panjang, kemudian bulat segitiga di atas. Iya, lanjut lagi diskusikan dengan temannya. Urutannya apa lagi? Di kelompok 1 bagaimana? Saya. Ya, di atas persegi gambar segitiga untuk membuat atap rumah. Kemudian di sini atap rumahnya ada diarsir kan, boleh dibuat. Nah, di segitiganya ada ini garis-garis. Coba dibuat dengan bahasa sendiri. Nah, ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya sama ibu ya. Kalau bingung boleh ditanyakan. Ya. Coba
mulai misalnya berangkat ke sekolah, urutan kita kan berbeda-beda ya, nggak sama kan? Nah, jadi nggak mesti harus sama satu kelompok dengan kelompok lain ya. Menurut kalian diskusikan dulu apa yang kalian lakukan dari pagi. Nah, hasil diskusi nanti baru kita presentasi. Ya, oke? Kelompok ini udah? Iya. Dan ada 5 langkah ya, kelompok 3 ya. Ini habis sarapan apa lagi? Kita kan nggak langsung berangkat sarapan apa lagi? Ya, mau mandi, langsung habis sarapan apa lagi? Boleh ditambahkan. Nggak mesti 5 dia urutannya. Lebih dari 5 juga boleh. Kalau sarapan apa? Mau pakai sepatu atau mengambil tas? Duluan mana? Apa pakai sepatu atau mengambil tas? Wah, ini coba ya. Ini urutannya nggak harus 5 ya. Kalau mau ditambah boleh. Memakai pakaian sekolah. Habis memakai pakaian apa lagi? Boleh ya. Memakai sepatu atau nggak mengambil tas dulu. Baru nanti baru berangkat. Boleh. Nggak mesti harus 5 poin ini. Mau lebih juga boleh. Mandi, pakai pakaian, pakai sepatu atau enggak harus pakai pakaian. Sarapan, habis sarapan apa lagi? Kita kan nggak habis sarapan kan pakai sepatu dulu. Nah, coba habis sarapan pakai sepatu, kemudian mengambil tas, baru kan berangkat ke sekolah. Itu urutannya. Enggak terserah, itu kan contohnya ibu bilang. Itu bu enggak, saya duluan ambil tas baru pakai sepatu. Kadang-kadang lagi enggak, bu saya duluan pakai sepatu baru ambil tas. Itu urutannya menurut keseharian kalian. Ya. Ini coba berapa langkahnya? 5 langkah dalam yang coba yang satu, yang coba satunya agak baru. Siap-siap ini boleh ditambah ya, siap-siap apanya? Apa siap-siap mengambil tas ataupun pakai sepatu dulu? Siap-siap boleh, coba ditambahkan. Coba ditambahkan siap-siap memakai baju. Setelah memakai baju, kadang-kadang kita makan dulu. Boleh, coba tambah. Siap-siap menggunakan apa? Pakaian. Memakai pakaian. Boleh. Misalnya kan kalau mau pakai pakaian apa lagi?
segitiga ya. Cuma boleh buat tambahkan lagi, misalnya di segitiga itu ada garis-garis, boleh sesuai dengan gambar ya, boleh ditambahkan lagi. Kelompok 1, coba kemudian. Algoritma rumusnya ya menambah garis-garisnya. Gak ada kesulitan ya. Kalau bagaimana bahasanya gimana bahasa kalian? Kalau bagaimana semua berarti setiap harinya kalian udah ada di sana. Dan langkah apa aja yang kalian sebelum ke sekolah, bagaimana perasaannya? Merasa senang ya? Karena kenapa? Kita sudah menjalankan sesuai dengan tuntutannya. Jadi kita tidak lagi bingung. Jadi sampai ke sekolah pun tepat waktu karena sudah ada tuntutannya. Bisa nggak kalau ini kan soal nomor 2-nya? Menurutmu apakah video ini bisa digunakan untuk masa lain? Bisa ya? Kayak tadi kan tidak mesti kita belajar ke sekolah, bisa kita di bolu, kan bisa kan? Karena itu berangkat ke sekolah ataupun mengatur jadwal belajar, bisa ya Pak? Berkelompok kira-kira urutannya berapa? Langkahnya berapa yang sudah kalian buat? Berapa langkah? Ada yang 8, kelompok 1 berapa? 9, kelompok 2 mana? Berapa langkah? Kelompok 2? Kelompok 2 mana? Berapa langkah yang sudah kalian buat? 4, 8. Untuk kelompok 3? 8 kelompok 4? 5 langkah kelompok 5? 5 ya, berbeda ya, nggak apa-apa. Nah, yang penting udah sesuai dengan urutan yang kalian lakukan sehari-hari. Boleh, boleh. Misalnya kan ini, boleh, boleh. Ini sebagian ada yang buat 5, boleh lebih nggak urutannya? Boleh. Boleh ya, boleh lebih urutannya, nggak mesti 5. Nah, yang penting urutan itu memang kalian lakukan sehari-hari. Misalnya kan kayak tadi kelompok 5, katanya aku boleh lebih urutannya, boleh. Mau ditambah lagi urutannya juga boleh. 3. Ya, udah siap semua? Sudah. Oke, saatnya kita presentasi. Jadi untuk presentasi pertama, kita persilakan kelompok 1. Silakan, kelompok 1. Silakan bangun semua kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bangun semua. Yang lain coba diperhatikan ya, nanti ada hal yang kalian tidak mengerti boleh ditanyakan. Baik, silakan. Assalamualaikum
Selanjutnya di tugas lembaran 2 apa? Selanjutnya langkah-langkah membuat algoritma gambar. Mulai dengan membuat persegi untuk dinding. Di atas persegi gambar segitiga untuk membuat atap rumah. Kemudian menggambar persegi panjang lain sebagai jendela. Kemudian menambah sebuah kotak kecil di atas atap sebagai ruang masak. Menambah garis-garis di atas atap rumah. Ya. Gimana? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Ada sudah paham semua poin-poin dari kelompok 1? Ya. Silakan ditutup. Iya, dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. 3. Baiklah, untuk presentasi kedua kita akan mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2 silakan bangun. Boleh geser lagi sedikit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang coding dan kecerdasan artifisial, tentang menyusun urutan kegiatan saat berangkat ke sekolah yang akan dipaparkan oleh Alif Muntasyar. Pada teman kami dipersilakan. Baik. Saya sebagai Alif Muntasyar akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menyusun urutan kegiatan saat berangkat ke sekolah. Langkah-langkah: 1. Bangun tidur. 2. Mandi. 3. Sholat subuh. 4. Pakai pakaian. 5. sarapan. 6. Memakai sepatu. 7. Mengambil tas. Dan 8. Berangkat ke sekolah. Kedua, kami sudah menempelkan gambar yang diberikan oleh guru. Ya. Kedua, kami sudah menempelkan gambar yang diberikan oleh guru untuk membuat algoritma secara berurutan. Ya, sudah dikasih lihat ya gambarnya. Silakan. Algoritmanya bagaimana? 1. Gambar persegi panjang. 2. Buat segitiga di atas persegi panjang sebagai atap rumah. 3. Tambahkan lubang masak dan beberapa panel horizontal pada atap. 4. Gambar sepasang jendela di bagian depan rumah. 5. Buatlah persegi panjang vertikal di bagian depan rumah sebagai pintu. 6. Di segitiga ada garis-garis. Sekian dari kelompok kami. Izin bertanya. Iya. Sebentar dulu. Coba moderatornya arahkan dulu. Baik, inilah hasil presentasi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami silakan. Oke, dipersilakan ya yang ingin bertanya. Apa bisa dalam melakukan urutan algoritma tidak sama dengan orang lain? Boleh, karena kegiatan sehari-hari seseorang berbeda-beda. Ya, jawabannya adalah boleh ya kalau algoritma satu orang dengan orang lain itu berbeda. Karena kenapa? Kegiatan sehari-hari kita sama, memang semua berangkat ke sekolah. Tetapi urutan-urutan yang kita lewati dari mulai kita bangun, kemudian apalagi yang kita kerjakan kadang-kadang tidak sama ya. Kayak yang tadi Ibu bilang, seperti yang Ibu bilang tadi, kadang-kadang ada sebagian anak yang langsung memakai sepatu dulu ataupun mengambil tas dulu, ada yang sarapan dulu, ada yang kadang lihat roster paginya. Jadi urutannya boleh ya kalau tidak sama dengan orang lain, itu sesuai dengan diri kita masing-masing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan
ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 3. Ada yang kurang dimengerti dari pemaparan mereka? Mungkin ada yang ingin menambahkan? Ada? Sudah jelas pemaparan mereka? Ya. Jelas ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilahkan. Ini lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Asyifa Latif sebagai moderator dan yang membaca hasil kerja kelompok kami yang bernama Asyiatun Nazifah. Kepada Asyiatun Nazifah dipersilakan. Susunlah langkah-langkah sistematis untuk membuat urutan kegiatan saat berangkat ke sekolah. Langkah-langkah: 1. Bangun tidur, 2. Mandi, 3. Salat subuh, 4. Siap-siap, 5. Menggunakan pakaian, 6. Sarapan, 7. Memakai kaos kaki, 8. Memakai sepatu, 9. Berangkat sekolah. Langkah-langkah membuat algoritma gambar. 1. Terdapat 2 garis tegak lurus masing-masing. Terdapat 2 persegi kecil. 2. Di atasnya ada lingkaran besar. 3. Di dalam lingkaran terdapat 2 lingkaran kecil sebelah kiri dan kanan. 4. Hidungnya huruf L. 5. Dan gambar setengah lingkaran. Berarti kelompok 4 ya, dapat gambar-gambar emoji orang tadi ya. Oke, silakan. Pertanyaan lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan dari pemaparan kelompok 4, ada yang kurang jelas? Mungkin dari segi penyampaiannya kalian masih bingung. Bagaimana penampilan dari kelompok 4? Ada yang kurang jelas? Jelas ya? Oke, silakan kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang terakhir, silakan kelompok 5.
yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 5? Mungkin ada yang jelas, mungkin ada yang masih bingung pemaparan mereka itu. Ada? Ada? Jelas semua? Jelas. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan. Ya, semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Jadi di sini 3. Baiklah, semua sudah melakukan presentasi tadi ya, hasil diskusi tentang langkah-langkah membuat algoritma. Ada satu di LKPD adalah urutan berangkat ke sekolah, kemudian yang kedua membuat algoritma dari gambar. Jadi di sini yang perlu Ibu jelaskan bahwa satu kelompok dengan kelompok lain tadi berbeda kan? Ada yang dapat gambar rumah, ada yang dapat gambar emoji orang. Intinya walaupun gambar kalian berbeda, itu kan urutannya semua gambarnya sama, tapi urutannya kan berbeda. Karena Ibu ulang kembali bahwa urutan kegiatan sehari-hari kita di rumah pun kita berbeda. Misalnya kegiatan pulang sekolah ini. Pulang sekolah, ada yang pulang sekolah keluyuran, ya kan? Pulang ke sekolah nongkrong di PS dulu, kalau enggak pergi ke Impres dulu. Padahal algoritma yang menanya pulang ke sekolah, sampai rumah ganti baju, habis itu sholat zuhur, kemudian makan, kemudian baru istirahat. Itu kan? Nah, jadi walaupun misalnya kalian nomor kelompok 1 gambarnya sama dengan kelompok 4, tapi algoritmanya berbeda. Jadi walaupun gambar yang kalian dapat sama, tetapi ketika kalian urut langkah-langkahnya itu berbeda karena berbeda-beda orang, beda langkah dia ya. Kemudian setelah ini kalian melakukan tadi di slide kedua, di lembaran kedua ada tugas menyusun gambar. Siapa yang dapat gambar emoji tadi? Nah, kelompok yang satu dengan kelompok yang lain misalnya gambarnya berbeda, gambarnya sama, tapi yang kalian buat algoritmanya sama nggak? Nggak sama kan? Ya, berarti antara satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda walaupun dapat gambarnya sama. Baiklah, kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Tadi kita sudah ngomong tentang berpikir komputasional, kita sudah membuat 3. Ya, baiklah, kita sudah melakukan presentasi. Kalian terlihat mukanya udah lelah kali nih. Coba kita buat exercise sekali. Coba semuanya bangun. Ya, biar semangat lagi ya. Instruksinya adalah kalau Ibu bilang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, 1, 2, 3, tepuk malam. Tidak ada tepuk. Nanti siapa yang tepuk kita tahu, berarti dia nggak konsentrasi lagi nih. Dah bisa kita lakukan? Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore,
di sekitar kita. Seperti tadi, dengan kita melakukan berpikir komputasional, urutan yang kita buat sehari-hari itu lebih terarah. Jadi penting sekali ya kalau kita menerapkan berpikir komputasional ini, sehingga aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat ya. Berpikir komputasional seperti yang kalian sudah pahami tadi, bahwa berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah seperti yang dilakukan oleh komputer. Itu dari berpikir komputasional. Kemudian tadi kita sudah belajar juga 4 pilar. Apa-apa aja 4 pilar berpikir komputasional? Yang satu, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, oke, ada abstraksi. Yang keempat, oke, berarti 4 pilar berpikir komputasional itu ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Baiklah, Ibu akan memberitahukan untuk informasi materi kita selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali tentang materi berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti apa aja sih berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari? Banyak ya. Seperti tadi Dara pernah mengatakan tadi kan, algoritma membuat teh ya, urutan membuat teh. Dari pertama kita ambil air, panaskan air, kemudian air panasnya kita tuangkan ke cangkir, setelah itu ambil teh, seduhkan ke dalam air panas, kemudian kita menambahkan gula, kemudian diaduk-aduk gulanya sampai udah manis, baru kita minum. Baiklah, untuk tindak lanjut ataupun tugas di pertemuan selanjutnya, kalian membuat algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Boleh apa aja ya, boleh apa aja. Kemudian nanti tugasnya dibuat di buku latihan ya. Kemudian untuk pelajaran kita hari ini, apa hal yang paling menyenangkan buat kalian? Apa hal yang paling menyenangkan buat kalian untuk pembelajaran kita hari ini? Kalian belajar apa tadi sama Ibu? Belajar berpikir komputasional. Kemudian yang paling susah pada pembelajaran kita hari ini menurut kalian apa? Tidak ada ya. Yang paling menyenangkan apa tadi? Waktu S-breaking menyenangkan. Kemudian kita tadi ada menyusun algoritma gambar ya. Menyenangkan enggak tuh? Menyenangkan ya. Berarti di pembelajaran kita hari ini ada 2 poin yang bisa kita ambil. Satu adalah bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena di sini kita bisa tahu urutan apa saja yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan pola berpikir komputasional. Baiklah, itu kan tadi sudah merefleksikan pembelajaran berpikir komputasional kita pada hari ini. Ibu ingin kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Coba dari kelompok 1 mungkin yang pertama untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Dari semua pelajaran dari kelompok kami. Coba bangun biar kawannya dengar. Coba bangun dengan suara yang jelas. Silakan. Dari semua pelajaran dari kelompok kami itu semua menyenangkan karena berpikir komputasional. Yang tidak menyenangkan. Baiklah, sudah Ibu tadi refleksi dari Ibu ya tentang pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu ingin kalian merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih 2 menit waktu untuk kalian untuk membuat refleksi. Silakan. Buat refleksi pembelajaran kita hari ini, apa sih yang menurut kalian menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan selama proses pembelajaran kita? Ada kan? Tadi kita udah buat apa? Buat algoritma gambar. Kalian juga udah tahu apa materi-materi yang Ibu paparkan. Ya. Sudah, silakan dibuat. Udah siap?
kita hari ini. Kelompok 1 dipersilakan. Dari semua pelajaran dari kelompok kami itu sangat menyenangkan karena berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah pelajaran yang tidak sulit dimengerti. Oke, kita beri applause ya untuk kelompok 1 atas refleksinya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan refleksi dari kelompok 2 untuk pembelajaran hari ini. Perasaan kami hari ini yaitu sangat menyenangkan dengan belajar berpikir komputasional. Kami jadi tahu bagaimana cara menyusun algoritma baik dan benar. Udah, kita tepuk tangan buat kelompok 2 refleksinya. Bagus ya. Kelompok 3 silakan. Semua yang dipelajari sangat menyenangkan karena ada pembelajaran ini. Kami bisa memahami berpikir komputasional dalam masalah pelajaran. Oke, terima kasih dua kelompok 3. Kita beri tepuk tangan kembali. Kelompok 4 silakan refleksinya. Di dalam pembelajaran hari ini tidak ada pelajaran yang tidak menyenangkan. Pembelajaran yang paling menyenangkan hari ini adalah menyusun algoritma. Oke, terima kasih. Kelompok 4, kelompok 5 yang terakhir silakan refleksinya. Yang menyenangkan Apa yang menyenangkan silakan kelompok 5. Yang menyenangkan escape. Yang tidak menyenangkan tidak ada. Semua pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kami bisa mengetahui tentang berpikir komputasional. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Terima kasih. Baiklah, semua kelompok sudah melakukan refleksi ya atas pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk materi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar lagi tentang berpikir komputasional pada kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar kembali dari pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekarang coba semua kumpulkan LKPD. Silakan mengumpulkan LKPD semua ke depan. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Terus ini. Nah, kelompok 5 silakan dikumpulkan LKPD-nya. Ya, semua udah ya? Ya, LKPD-nya sudah dikumpulkan. Untuk tugas di pertemuan berikutnya, tugas pertemuan berikutnya untuk membuat algoritma kehidupan sehari-hari. Boleh apa aja ya? Kalau tadi kan sudah tutorial membuat teh, BLT, kalian ganti apa juga? Boleh kalian pakai algoritma membuat kue bolu misalnya, atau enggak membuat algoritma jadwal belajar sehari-hari. Boleh. Bu, saya mau buat algoritma membuat jus. Berarti boleh ya, membuat jus juga boleh. Oke? Paham? Sebelum kita duduk, coba Ibu ingin kita doa bersama dulu. Boleh bersalawat dulu ya? Boleh? Coba semua bisa bersalawat? Bisa. Kita mulai bersalawat.
jangan lupa tugas yang sudah Ibu berikan. Semoga pembelajaran hari ini menjadi manfaat ya, memberikan manfaat yang